Tentara Israel mengusir wartawan yang berusaha mengabadikan momen kedatangan tahanan Israel yang dibebaskan Isra Jabis. Pembebasan Isra Jabis bagian dari perjanjian gencatan senjata Israel dan Hamas. IDF mengusir jurnalis yang mencoba meliput kepulangan tahanan Palestina Isra Jabis di tepi barat tanggal 25 November malam. Sejumlah besar pasukan pendudukan Israel menyerbu rumah keluarga tahanan Isra Jabis yang telah dibebaskan untuk memastikan kepulangannya tidak dirayakan. Israel melarang tahanan Palestina yang dibebaskan berbicara kepada media. Isra dipenjara pada tahun 2015 dan dijatuhi hukuman 11 tahun setelah mobilnya mengalami kerusakan saat memindahkan furnitur. Saat itu, Isra Jabis meminta bantuan polisi Israel, yang menolak bantuannya. Dia dituduh membawa bahan-bahan untuk peledak, kendaraannya dibakar dan ia menderita luka bakar di sekujur tubuhnya dan 8 jari tangan diamputasi akibat lukanya. Penahanan Isra Jabis saat itu memicu gelombang perlawanan besar di tepi barat yang diduduki Israel. Terpisah, Kepala Staf Umum Israel Letnan Jenderal Herzi Halevi menegaskan perang memberantas Hamas akan dilanjutkan setelah gencatan senjata 4 hari berakhir. Panglima Pasukan Pertahanan Israel ini meminta prajurit bersiap menuntaskan misi di Gaza. Herzi yang komandan tertinggi dan Kepala Pasukan Pertahanan Israel meminta pasukannya meraih kemenangan mutlak. She will translate for me. خلي للكاميرا باي. هلا باي نعم. Goodbye. Welcome. Goodbye. We'll wait. the doctor waiting also there, so okay. Okay. Welcome. 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 تمام تمام. فاهمك بس لحظة. Di tengah jeda kemanusiaan di jalur Gaza, perang lintas batas Israel di Lebanon masih gencar. Baru-baru ini serangan Israel menargetkan patroli pasukan perdamaian PBB atau UNIFIL di Lebanon Selatan. UNIFIL mengutuk keras serangan Israel yang dilancarkan pada Sabtu 25 November siang hari. PBB menggarisbawahi tanggung jawab para pihak untuk melindungi pasukan penjaga perdamaian. Dilaporkan tembakan Israel menghantam salah satu patroli mereka dekat desa Aitaroun di Lebanon Selatan. Tidak ada pasukan UNIFIL yang terluka namun kendaraan mereka rusak. UNIFIL mengatakan serangan Israel ke pasukan perdamaian PBB meresahkan. Ketegangan di perbatasan terjadi di tengah serangan militer Israel di jalur Gaza. Setelah melewati proses negosiasi yang rumit, Israel dan Hamas sepakat gencatan senjata selama 4 hari yang dimulai pada Jumat 24 November. Baik Israel maupun Hamas menghentikan serangan untuk dilakukan pertukaran tahanan dan pengiriman bantuan.
Gencatan senjata dan pembebasan sandera Israel dengan Hamas berlangsung selama 4 hari sejak Jumat 24 November 2023. Puluhan warga Palestina yang ditahan di Israel kemudian dibebaskan. Mereka pulang ke rumah dan disambut seperti pahlawan di tepi barat. Dikutip dari AP News Minggu 26 November, tahanan yang dibebaskan masih mengenakan pakaian penjara berwarna abu-abu. Mereka terlihat disambut di jalanan dan digendong oleh ayah mereka yang berlinang air mata. Kembang api pun mengubah langit malam menjadi warna yang menyala-nyala. Selain itu juga musik pop Palestina yang patriotik mengiringi suasana haru tersebut. Beberapa dari mereka yang dibebaskan mengenakan bendera Palestina, yang lain juga mengenakan bendera hijau Hamas. Mereka menunjukkan tanda kemenangan saat melakukan crowdsurfing. Jamal Brahma yang berusia 17 tahun yang baru dibebaskan mengaku dirinya sangat senang dan tidak bisa berkata-kata. Air mata jatuh di pipi ayahnya, Halil Brahma, saat dia menurunkan putranya dari bahunya dan menatap matanya untuk pertama kalinya dalam 7 bulan. Pasukan Israel telah menangkap Jamal di rumahnya di kota Jericho, Palestina musim semi lalu dan menahannya tanpa tuduhan atau pengadilan. Perang antara Israel dan Hamas telah mendorong Iran untuk semakin memperkuat militernya. Sebentar lagi, Angkatan Laut Iran segera menerima kapal perusak dalaman buatan dalam negeri. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Komandan Angkatan Laut Iran, Laksamana Muda Shahram Irani, Jumat kemarin. Ia menyebut kapal dalaman akan dikerahkan ke Laut Kaspia untuk menjamin keselamatan pelayaran serta meningkatkan keterampilan anggota. Dalaman adalah versi terbaru dari kapal Jamaran, kapal utama fregat kelas Mauj Iran. Kapal perusak ini telah dilengkapi dengan peralatan baru yang membuatnya semakin canggih. Rencananya, Angkatan Laut Iran akan mengadakan 2 latihan gabungan dengan militer asing di utara Samudra Hindia dalam beberapa bulan mendatang. Selain kapal, militer Iran juga memperkenalkan sejumlah senjata barunya bulan ini di pameran pasukan dirgantara. Salah satunya adalah rudal hipersonik Fatah 2. Secara umum, senjata ini mampu menjangkau target pada jarak 1.400 km dengan kecepatan super. Kemudian ada pula drone, baik pengintai maupun penyerang yang juga dipajang selama pameran. Israel kembali menghadapi ancaman rudal saat gencatan senjata diberlakukan di Gaza. Ancaman kali ini datang dari Lebanon yang menembakkan rudal menuju Haifa pada Sabtu dini hari. Militer Israel mengatakan rudal dari Lebanon berusaha menargetkan pesawat militernya yang sedang diuji coba di Haifa. Namun, rudal tersebut berhasil ditembak jatuh sebelum menyeberangi wilayah Israel. Gema ledakan kuat kemudian terdengar sekitar pukul 2:45 waktu setempat di wilayah Teluk Haifa. Namun, peringatan Komando Front Dalam Negeri tidak diaktifkan sebagai respons atas serangan tersebut. Jet tempur Israel justru langsung menyerang balik infrastruktur milik Hizbullah di perbatasan. Israel percaya rudal yang nyaris menghantam jet tempurnya ditembakkan oleh militan tersebut. Sebelumnya, pada Rabu 22 November, Hizbullah mengatakan bahwa pihaknya akan menghormati gencatan senjata di Gaza. Meski pada dasarnya militan tersebut tidak termasuk pihak yang menandatangani kesepakatan. Hingga saat ini, Hizbullah belum memberikan komentar terkait serangan rudal yang menargetkan Haifa, Israel Utara. Kapal milik pengusaha Israel kembali menjadi target serangan saat gencatan senjata di Gaza sedang berlangsung. Kali ini kapal yang diserang adalah milik Idan Ofer, salah satu orang terkaya di Israel. Menurut pejabat Pentagon, kapal CMA-CGM-SMI diserang drone saat berlayar di Samudra Hindia Jumat pagi. Serangan itu mengakibatkan kerusakan pada kapal, namun seluruh awaknya dipastikan selamat. Pentagon percaya serangan itu didalangi oleh Iran, karena drone teridentifikasi berjenis Shahid 136. Dilansir Al-Arabiya, CMA-CGM adalah pengirim barang besar yang berbasis di Perancis. Sementara SMI dimiliki oleh Eastern Pacific Shipping yang berbasis di Singapura.
Ini merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh miliarder Israel Idan Ofer. Perusahaan tersebut mengoperasikan lebih dari 210 kapal pelak, kapal kontainer, dan kapal tanker minyak mentah. Selain sebagai bos kapal, Idan Ofer juga merupakan pemilik 51% saham Israel Corp. Kemudian, ia juga memiliki 30% saham di tim sepak bola Spanyol Atletico Madrid, serta 85% saham klub sepak bola Portugal FC Famalicão. Pada tahun 2023, harta kekayaannya mencapai 14 miliar dolar atau sekitar 217 triliun rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.